Hai sahabat Femela, jumpa lagi di Femela Asli Expert bersama aku Kiki pastinya. Nah, seperti biasanya nih, kita kalau di Femela Asli Expert selalu memiliki topik-topik yang sangat menarik dan informatif, terutama mengenai kesehatan pada perempuan. Seperti pada Asli Expert di bulan Desember ini bertepatan dengan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, di Femela Asli Expert kita akan membahas seputar kesehatan mental pada ibu. Tentunya aku tidak sendirian. Sudah hadir Ibu Dr. Anda Ratu Adewasna Sofwat, MPC psikolog dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Halo Ibu. Hai sahabat Femela, apa kabar? Selamat bertemu kembali di acara ini. Saya dengan Ratu Adewasna, saya psikolog dari Rumah Sakit IMC Pekayon, praktek tiap hari Senin dan Selasa pagi sama hari Sabtu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah mampir di Femela. Saya panggilnya Ibu Ratu. Ibu Ade. Ibu Ade. Yes. Oke, baik Ibu Ade. Di bulan Desember ini, tanggal 22 Desember selalu diperingati sebagai Hari Ibu ya. Iya. Bicara soal ibu, banyak sekali hal yang bisa kita bahas nih. Nah, kalau di Femela Asli Expert kali ini kita akan membahas seputar kesehatan mental pada ibu. Iya. Terutama para ibu muda ya, yang ibu baru melahirkan, terus baru punya anak, gitu. Itu pasti membutuhkan adaptasi ya. Iya, adaptasi yang luar biasa mungkin ya. Iya. Nah, bicara soal kesehatan mental, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu sendiri? Iya, kesehatan mental itu adalah satu kegiatan di mana orang bisa tahu bagaimana potensinya dia, kemudian dia bisa menghadapi semua masalah yang berkaitan dengan dirinya dia secara baik. Jadi setiap orang kan pasti ada stres, pasti ada masalah. Nah, ketika mentalnya sehat, maka dia bisa tuh beradaptasi dengan persoalan yang sedang dialami. Gitu. Oke, nah jika bicara soal kesehatan mental, apa aja sih Bu yang termasuk dalam kesehatan mental itu? Sehat mental itu ya orang bisa beradaptasi ya biasanya ya. Adaptasi dengan baik, kemudian dia beraktivitas dengan baik, dia tahu bagaimana cara dia membawa dirinya dalam lingkungan masyarakat, sosialnya gitu, sehingga tidak menghambat aktivitas-aktivitas yang sedang dikerjakan. Kebayang ya kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang kalau dalam anak-anak muda sekarang bilangnya toksik ya. Nah, kita sendiri mungkin nggak kenapa-napa, tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang menebarkan energi negatif, maka kita pun secara tidak langsung akan terkontaminasi. Nah itu ketika kita berhadapan dengan orang yang toksik, pada saat mental kita lagi nggak baik-baik aja, maka kita bisa tuh kena. Tapi ketika mental kita nggak kenapa-napa, lagi fine-fine aja, maka itu tidak akan terkena gitu ya. Kita akan baik-baik aja gitu. Oke, berarti walaupun ada toksik di sekitar kita gitu, walaupun dan mental kita kuat gitu, ya, tidak terpengaruh gitu ya Bu ya? Biasanya begitu ya. Kalau makanya kita bilang bahwa orang yang sehat mental itu dia sadar akan potensinya dia. Oh, saya tahu nih, saya nggak bisa berhadapan dengan si A karena si A bisa membuat saya drop misalnya, maka dia akan menjaga tuh hubungannya tidak jauh ke dalam gitu. Oke, nah bicara soal tanda dan gejala gangguan pada kesehatan mental itu bisa terlihat dari apa sih? Perilaku sih yang lebih banyak ya. Perilakunya lebih negativistik, kemudian kadang-kadang disertai dengan overthinking yang berlebihan gitu ya. Dan biasanya dalam kasus-kasus berat itu lingkungan yang ada di sekeliling itu malah terganggu dengan adanya dia gitu ya. Jadi dia jadi maladaptif, nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Itu sih. Oke, justru malah yang lebih sensitif atau lebih bisa melihat itu lingkungannya ya. Betul. Dan dirinya sendiri bagaimana? Biasanya kalau kita bicara kesehatan mental, terutama kebanyakan sekarang ini ya gangguan kepribadian.
orang dengan gangguan kepribadian nggak sadar kalau dirinya bermasalah. Sekarang coba kita kadang-kadang banyak ya ketemu dengan orang yang, ih lo sakit ya. Yang bersangkutan nggak ngerasa kan, malah dia tersinggung ya. Dibilang, padahal sebetulnya perilakunya dia justru menimbulkan problem buat lingkungannya. Contoh misalnya dia tujuannya sekedar mau bercanda gitu ya, tapi justru melukai orang yang diajak bercanda. Nah itu kan kalau 1-2 kali oke lah ya, tapi kalau berkali-kali kan orang jadi kesel kan. Akhirnya kan orang ini dijauhi, ketika dia dijauhkan atau dikucilkan dari lingkungan itu dia nggak terima, seolah-olah lingkungannya yang nggak paham dengan dirinya gitu. Itu biasanya orang-orang seperti itu justru lebih banyak blaming ya, menyalahkan orang lain ya. Dia tidak menyadari yang terjadi dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, kalau bicara tentang depresi pasca ibu melahirkan, itu juga pasti termasuk dalam gangguan kesehatan mental ya. Depresi itu kan definisinya kan gangguan perasaan ya, gangguan perasaan yang mengakibatkan orang yang bersangkutan atau orang yang mengalaminya itu bermasalah terhadap aktivitas, jadi hilangnya minat terhadap aktivitas yang biasanya dilakukan. Misal hobinya dia olahraga, ketika depresi olahraga yang tadinya jadi hobi itu jadi nggak suka dia. Seneng kumpul-kumpul dengan orang, ketika depresi dia langsung menarik diri. Jadi depresi itu dengan kata lain seseorang mempunyai penilaian yang buruk terhadap dirinya dia. Aku nih nggak bisa, aku nih bodoh, aku nih memang jelek kayak gitu-gitu ya. Sangat, jadi self esteemnya turun banget. Penghargaan terhadap dirinya dia turun, hilangnya minat gitu, kemudian dia senang menyendiri, mood swing gitu ya. Jadi sedihnya berkepanjangan gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan depresi pasca melahirkan atau postpartum depression, itu terjadi ketika ibu-ibu yang mengalami, biasanya kebanyakan yang mengalami kelahiran pada anak pertama ya, biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak kedua atau anak ketiga juga bisa. Tergantung bagaimana si ibu ini mempersiapkan dirinya ketika menghadapi kehamilan gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu gangguan mental ya. Gangguan mental yang banyak dihadapi atau dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Oke, nah bedanya apa sih Bu? Karena kan ada juga ibu-ibu yang pasca melahirkan ini mengalami baby blues. Bedanya baby blues dan depresi pasca melahirkan apa? Baby blues itu sebenarnya hampir sama dengan depresi. Hanya saja tingkat keringanannya ya. Baby blues itu lebih ringan. Jadi biasanya baby blues ini terjadi atau dialami 2-4 hari setelah melahirkan gitu ya. Sementara kalau depresi pasca melahirkan itu biasanya terjadi 1 atau 2 bulan. Oh, lebih lama. Lebih lama. Kemudian baby blues ini juga sebetulnya gangguan suasana hati kan, gangguan perasaan, gangguan emosi di mana si ibu mempunyai kekhawatiran nggak bisa ngurus anaknya nanti gitu ya. Kemudian dia takut kenapa-napa karena memang dia tidak punya pengalaman apa-apa. Ketika baby blues ini tidak diatasi secara dini, maka dia berlanjut ke depresi, gitu. Okay. Jadi lebih dalam dari baby blues, lebih parahnya itu ke depresi gitu. Nah, ada nggak sih cara, pasti ada lah ya, cara untuk mencegah baby blues dan apalagi bisa sampai jangan sampai gitu menjadi depresi itu seperti apa sih? Ya pertama tingkatkan komunikasi yang baik dengan pasangan. Jadi biasanya kan rata-rata nih ya laki-laki tuh harus diminta ya. Kalau nggak diminta dia berpikirnya sangat simpel. Ya sudahlah gitu ya. Merasa bahwa istrinya hamil fine-fine aja gitu. Padahal sebetulnya istri hamil tuh butuh dukungan, butuh support yang luar biasa gitu. Menenangkan dia, kemudian terjadi perubahan badan ya, perubahan fisiologisnya dia kan. Kadang-kadang kan ya aku jadi gemuk ya, aku jadi nggak bagus lagi ya. Nah, kebanyakan suami itu nggak aware dengan itu. Sehingga ketika dia menghadapi itu, dia mempunyai ketakutan sendiri. Yang pertama adalah tingkatkan komunikasi dengan pasangan. Yang kedua, cari pengetahuan atau cari
cari ilmu dari orang-orang terdekat, misalnya orang keluarga gitu ya, ibu mertua gitu, atau yang sekelilingnya yang pernah mempunyai pengalaman melahirkan gitu, sehingga ini akan mengurangi intensitas kecemasannya dia, ketakutannya dia gitu. Yang ketiga, banyak olahraga. Olahraga tuh meningkatkan efek positive thinking, ya. Sangat Jadi, berpengaruh ya. Betul, sangat pengaruh. Kemudian selanjutnya adalah makan makanan yang cukup gizi, ya, bernutrisi, cukup gizi, dan yang terpenting adalah istirahat. Gitu ya. Iya. Pokoknya hidupnya harus sehat gitu ya. Iya, harus seimbang lah. Gitu. Bicara soal olahraga pun nggak usah yang berat-berat gitu ya, Dok ya? Ya, betul. Jalan pagi misalnya sambil meningkatkan kualitas komunikasi dengan pasangan gitu ya. Bisa jalan berdua, jalan pagi berdua gitu. Oke. Berdasarkan penjelasan Ibu dari tadi ini, yang terpenting adalah bagaimana seorang ibu, terutama yang mereka sedang hamil dan akan melahirkan ataupun setelah melahirkan, yang terpenting adalah mengelola pola pikir mungkin ya, dan mengelola stres. Bagaimana sih Bu caranya bagi seorang ibu, terutama yang baru melahirkan anak pertama gitu ya, bagaimana cara mereka biar bisa mengelola pola pikir atau mengelola stresnya, apalagi terhadap pola asuh anaknya? Pertama adalah pahami dulu bahwa yang kita sedang hadapi ini adalah buah hati kita yang harus kita sayangi. Ketika tiba-tiba kita muncul perasaan tidak enak atau perasaan cemas dan segala macam, sebaiknya ditinggalkan dulu anaknya, kemudian diambil jarak, gitu ya, ambil jarak, lakukan breathing, misalnya tarik napas panjang, ya, sambil mengelola atau me time sejenak gitu ya. Betul, ya, mengambil waktu buat kita refresh ya. Salah satu cara untuk menghilangkan energi negatif itu ya tadi, bahwa kita bayangkan yang ada di hadapan kita ini sesuatu yang berharga, yang nantinya akan menjadi membantu kita di kemudian hari, sesuatu yang selama ini kita harapkan gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu akan muncul nih pola pikir positif, bagaimana caranya ya supaya apa yang ada di hadapan saya ini bisa saya kelola ya, bisa saya kelola, bisa saya asuh dengan baik gitu. Sambil kemudian kita netralisir energi-energi negatif itu sih sebetulnya mengelola emosinya. Kemudian sampaikan apapun yang dirasa dengan pasangan, itu kuncinya sih itu ya, kuncinya komunikasi itu dengan pasangan, iya. Jadi ya? jangan sampai membebani diri sendiri ya. Jadi apapun yang dialami, tidak menempatkan itu sebagai hal yang berat. Stres itu ternyata menjadi pemicu ke segala aspek ya. Betul banget. Nah, kalau bicara soal sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk ibu yang mengalami masalah kesehatan mental tuh seperti apa aja sih contohnya? Sumber daya itu biasanya yang paling ampuh tuh dari orang-orang terdekat ya. Dari orang terdekat, misalnya dari orang tua sendiri. Gimana kalau dia udah nggak punya orang tua, suami. Kalau dia punya kedekatan yang cukup baik dengan mertua atau ipar atau saudara kandung, itu yang paling ampuh sebetulnya. Kalau itu udah didapat gitu, aman. Tapi kalaupun bisa nggak didapat, gimana? Cari bantuan ke profesional. Itu aja sih sebetulnya. Atau misalnya dia punya komunitas ibu-ibu muda yang positif gitu ya, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber daya manusianya gitu. Itu juga bisa. Oke, pertanyaan terakhir nih Ibu ya. Nggak berasa banget kita ngobrol, ternyata sudah sampai di pertanyaan terakhir. Terakhir nih, bagaimana sih Bu untuk kami yang berada di sekitar para ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental untuk memberikan dukungan atau menjadi support system mereka? Ya, biasanya gini ya, ada namanya dukungan psikologis awal. Hampir sama dengan P3K-nya kalau kita mengalami masalah fisik. Dukungan psikologis awal ini apa sebetulnya? Bantuan-bantuan yang mungkin bisa membantu orang-orang yang terkena problem secara psikologis. Misal contohnya, ibu-ibu yang takut menghadapi kelahiran. Ya kan? Dia butuh support nih, tapi suaminya nggak ada. Ya.
kita sebagai orang terdekat atau teman atau saudara itu ya, kita boleh loh ada di sampingnya dia. Nggak perlu ngomong apa-apa. Kita cuma bilang ini, aku ada di sini ya nemenin kamu. Even nanti misalnya dia ngomong, ya aku gini-gini, dengerin aja dulu. Bisa jadi dia nggak perlu masukan dari kita. Dia hanya ingin didengarkan aja. Oke, kemudian kita cuma bilang ini, oke, apa yang kamu butuhkan hari ini? Misalnya, kamu butuh minum, atau kamu butuh sesuatu yang mungkin tidak terfikir misalnya gitu. Nah itu, jadi hal-hal itu yang bisa kita bantu. Ketika misalkan dia udah mulai panik bener, kita bilang oke, kamu hari ini lagi nggak nyaman ya, apa yang bisa saya bantu? Oh nggak, kamu cuma gini aja, oke. Bagaimana? Ingatkan dia bagaimana kalau kita datang ke profesional supaya kamu lebih tenang. Gitu. Kalau kita punya, biasanya dukungan psikologis awal ini bisa kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya di kader-kader PKK gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang memang orang tiba-tiba histeris, tiba-tiba ngamuk gitu tanpa sebab, atau tiba-tiba yang terjadi bencana yang mendadak gitu ya. Nah, dukungan psikologis awal ini bisa kita berikan ke warga terdekat gitu atau orang-orang terdekat supaya bisa menenangkan si yang mengalami kasus gangguan kesehatan mental itu sih. Oke. Baik. Nah, sahabat Femela, itu tadi kita sudah berbincang mengenai kesehatan mental terutama pada ibu. Dan terakhir Ibu boleh dikasih closing statement buat sahabat Femela terutama para ibu. Iya, buat sahabat female semua yang mengalami problem emosi, jangan sekali-sekali menganggap itu masalah yang ringan. Karena justru awal dari gangguan kesehatan mental, asal mulanya justru dari faktor perasaan, faktor afeksi. Karena biar bagaimanapun harus diterima ya bahwa kita sebagai perempuan itu lebih banyak menggunakan afeksi kita, emosi kita daripada proses berpikir kita. Nah, jadi sadari betul bahwa itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita, terhadap pola pikir kita. Jadi, kalau misalnya memang itu terjadi, cepat-cepatlah datang minta bantuan ke profesional. Baik. Terima kasih Ibu Ade sudah mampir di Femela. Pastinya informasi yang disampaikan tadi sangat menambah pengetahuan kita dan semoga menjadi penenang ya, atau bagi ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental, semoga ini bisa menjadi pencerahan atau bisa menjadi masukan lah, sehingga pesannya apa Bu? Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Ya. Oke. Segera mungkin. Siap. Oke, sahabat Femela, itu tadi kita sudah ngobrol bersama Ibu Ade dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Semoga apa yang kita bahas tadi, apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat buat sahabat Femela semuanya. Dan cukup sampai di sini Femela Ask the Expert. Dan kebetulan ini menjadi episode terakhir di tahun 2023. Oke. Kita sudah berada di penghujung tahun. Semoga Femela Ask the Expert sepanjang tahun 2023 ini bisa memberikan hal-hal positif dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, dan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di Femela Ask the Expert selanjutnya. Bye-bye.